Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mendengar adalah aktivitas yang begitu akrab dengan hidup kita. Namun justru karena itulah sering kita anggap remeh. Ia terjadi setiap hari, seperti napas yang keluar dan masuk tanpa kita sadari. Kita mendengar suara kendaraan, notifikasi ponsel, percakapan di sekitar kita. Tetapi apakah kita sungguh mendengarkan? Atau sekadar membiarkan bunyi berlalu tanpa makna? Dalam Injil minggu kedua masa Prapaskah, kita mendengar suara dari awan pada peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Seruan ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia juga menggema bagi kita hari ini. Menariknya, perintah itu bukan, kagumilah dia, atau, bicarakanlah dia, melainkan, dengarkanlah dia. Iman lahir dari pendengaran yang sejati. Namun mendengarkan yang dimaksud Injil bukan sekadar fungsi biologis telinga. Ia adalah sikap batin. Kita mendengar dengan mata, artinya kemampuan kita dalam melihat penderitaan yang tersembunyi di balik senyum seseorang. Kita mendengar dengan bahasa tubuh, artinya misalnya dalam kehidupan berkeluarga, peka terhadap kegelisahan anak, kelelahan pasangan, atau diamnya seorang rekan kerja. Kita mendengar dengan hati, artinya kemampuan dalam memberi ruang bagi orang lain untuk sungguh hadir. Sayangnya, dalam budaya yang serba cepat dan kompetitif, kita lebih suka berbicara daripada mendengar, lebih ingin dipahami daripada memahami. Padahal kebiasaan untuk lebih dahulu memahami adalah inti dari relasi yang sehat. Namun praktik ini menuntut kerendahan hati dan kesabaran. Dua hal yang semakin langka di tengah arus opini dan debat publik yang saling meniadakan. Dalam sebuah polling yang dilakukan oleh sebuah surat kabar yang pernah saya baca mengenai meningkatnya rasa kesepian di masyarakat modern, banyak responden mengaku bahwa yang paling mereka rindukan bukanlah nasihat atau solusi, melainkan seseorang yang sungguh mendengarkan tanpa menghakimi. Kesepian bukan selalu karena tidak ada orang di sekitar, melainkan karena tidak ada yang benar-benar hadir. Injil hari ini juga menyertakan pesan lain yang menguatkan. Berdirilah dan jangan takut. Mendengarkan menuntut keberanian. Kita perlu berani diam, berani menunda pendapat, berani keluar dari keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Mendengarkan sabda Tuhan juga membutuhkan keberanian, sebab sabda itu kadang menantang kenyamanan kita, mengoreksi sikap kita, dan mengajak kita berubah. Peristiwa perubahan rupa Yesus di gunung hanya dapat dipahami oleh para murid setelah mereka belajar mendengarkan. Keindahan kemuliaan Kristus tidak hanya terlihat oleh mata, tetapi ditangkap oleh hati yang siap menerima. Tanpa sikap mendengarkan, pengalaman rohani bisa menjadi sekadar sensasi sesaat. Masa Prapaskah adalah waktu latihan batin. Kita diajak memperlambat langkah, mengurangi kebisingan, dan memberi ruang bagi sabda untuk berbicara. Mendengarkan Tuhan akan menajamkan kepekaan kita terhadap sesama. Mendengarkan sesama akan memurnikan relasi kita dengan Tuhan. Maka pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Kapan terakhir kali kita sungguh mendengarkan? Tanpa menyela, tanpa menilai, tanpa sibuk menyiapkan jawaban? Mungkin disitulah Gunung Tabor kita hari ini. Dalam keberanian untuk diam dan membuka hati. Sebab hanya hati yang mendengarkan yang mampu melihat kemuliaan Tuhan dan bangkit tanpa takut untuk melangkah kembali ke dunia dengan cahaya baru. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.